Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita mau coba eksplor lebih jauh tentang fasilitas yang disediakan oleh Pemprov Jabar, khususnya kaitannya dengan PPDB tahun 2020. Langsung saja. Ini kita bisa langsung ketikkan di mesin pencarian Google, itu ppdb.disdik.jabarprov.go. Nanti kita akan muncul kurang lebih seperti ini, banyak ya. Tapi yang akan kita coba eksplor lebih jauh yaitu tentang kuota. Artinya kuota dari masing-masing jalur yang tadi ditentukan itu akan kelihatan berapa jumlahnya yang tersedia di SMA atau di SMK atau di SLB yang sudah kita inginkan ya. Misalnya kita pengen masuk di SMA X, nah kita bisa lihat tuh melalui jalur prestasi itu ada berapa kuotanya, melalui jalur zonasi ada berapa, melalui jalur perpindahan orang tua dan seterusnya. Supaya lebih jelas lagi, kita langsung aja coba ya. Kita bisa langsung klik halaman yang paling pertama ini. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, ini kurang lebih tampilan awalnya ya. Ada info seputar PPDB. Oh ya, ini nih penting nih ya. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya. Kita sekarang sudah di tanggal 27. Artinya sudah masuk ke tahap input input atau upload dokumen khusus ya untuk jalur prestasi, kejuaraan, perpindahan orang tua atau anak guru. Oke, ini kemudian ada arahannya dari Ibu Kadisdik. Ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat. Tapi kita akan menitik beratkannya pada cek kuota ya. Sekali lagi cek kuota, kita bisa lihat di sini ada 3 strip, ini kita bisa klik. Nah, di sini sebelum masuk kita bisa lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Nanti jawabannya tinggal diklik yang tanda panah saja. Nah, ini ada muncul semuanya ya. Nah, bisa dibaca-baca semuanya ini untuk menambah pengetahuan. Kayak ini, apakah anak kelahiran dan atau keluarga perlu deklarasi? Nah, ini jawabannya tuh ada semuanya ya. Ini juga ada yang pelaksanaan uji kompetensi, nilai rapor juga ada jawabannya. Nah, sekarang sekali lagi ini yang penting ya. Nah, info sekolah ini munculnya seperti ini ya. Ada SMK, ada SMK, dan ada SLB. Kita mau coba cek dulu ya. Misalnya saya tinggalkan di Kabupaten Indramayu, saya mau cek. Nah, ini sudah muncul ya yang SMA di Kabupaten Indramayu. Ini tahap ini paling atas ada SMA Negeri 1 Anjatan, ada SMA Negeri 1 Bongas dan seterusnya. Nah, melalui jalur KETM atau perpindahan orang tua itu disarankan untuk mencari SMA. Kalau SMA ya, ini yang masuk ke dalam zonasi kecamatannya. Kita lihat di sini. Ada di sini. Ini di Juknisnya ya. Contoh misalnya tadi tuh SMA Anjatan. Nah, SMA Anjatan berarti ketika kalian tinggalnya di sini nih, di Kecamatan Sukra, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Horgelis, Gantar, Pato dan seterusnya, berarti Anda bisa memilih ini nih. Ada 4 ya, ada SMA Anjatan, SMA Gantar, SMA Sukra, sama SMA Negeri 1 Horgelis. Khususnya yang KETM atau afirmasi atau yang menggunakan jalur perpindahan orang tua atau guru, karena memang salah satu seleksinya adalah yaitu dia jarak antara domisili dengan sekolah yang dituju. Kita balik lagi ke aplikasi yang awal tadi. Nah, untuk mengekspor lebih jauh lagi, kita bisa klik detail sekolahnya. Nah, di sini sudah muncul ada NPSN-nya, ada kodenya dan namanya juga. Bahkan sampai sudah muncul di sini ada ini 36 menit
mengemudi dari rumah, berarti dari jarak saya di sini ke badan saya sekarang sini ke Anjatan itu kurang lebih 36 menit ya jarak tempuhnya. Di sini juga sudah ada titik koordinatnya, jadi kita bisa memperkirakan jarak dari rumah kita ke sekolah ya. Oke, ini sudah ada informasinya, bisa kita ekspor juga. Wah, ini tentang sejarahnya ya, sejarah awal SMA 1 Anjatan. Oke, terus sampai ke bawah ya. Kemudian kuotanya bagaimana? Kita geser saja, ini ada kuota. Nah, ini dia. Jadi melalui jalur ABK itu ada 3 kuotanya, kemudian KETM atau afirmasi itu 86, kemudian perpindahan orang tua itu 11, kemudian anak guru itu juga 11, prestasi akademik umum, sekali lagi ini dibagi ya, SMA itu ada prestasi akademik umum 54, kemudian prestasi kejuaraan atau perlombaan juga 54, sedangkan sisanya zonasi 213. Nah, berarti kalau kalian udah milih ke SMA Anjatan misalnya, berarti kalian bisa memperkirakan nih kira-kira ketika masuk ke sini peluangnya bagaimana gitu ya. Kita lihat grafiknya. Oke, masih kosong karena memang belum mulai pendaftaran ya, nanti kita akan update terus ya. Oke, misalnya kita mau lihat SMA yang lain, barangkali beda ya deskripsinya. Kita coba gelis. Nah, ini SMA Negeri 1 Indramayu. Oke, di sini ada juga. Nah, ini juga muncul nih. Karena ini jauh dari rumah ya, makanya nggak muncul tuh berapa menitnya. Kejauhan dari sini kayaknya. Ada informasinya. Nah, ini dia prestasi kejuaraan yang diakomodir. Nah, berarti bagi kalian yang pengen masuk melalui jalur prestasi bisa mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh SMA di laman ini ya. Contoh misalnya SMA 1 Indramayu itu mereka itu mengakomodir 1 basket, artinya yang kalian yang punya bakat basket kemudian punya sertifikat kejuaraan basket kayaknya bakal gede nih ditampung di sini ya, karena mereka atau SMA 1 Indramayu itu dia menyediakan atau mengakomodir prestasi kejuaraan basket. Jadi ini bisa jadi pertimbangan kalian juga ya, ada futsal juga, ada bela diri juga. Oke, kita lihat kuotanya. Kalau kuota sama kayak tadi ya, kayak yang di SMA 1 Anjatan. Ini ada ABK, ada KETM, ada perpindahan orang tua, ini anak guru. Nah, ini beda-beda ya perpindahan. Kalau yang tadi kan 50-50 kayaknya kalau di Anjatan. Kalau yang di sini nih kuotanya ada 5 untuk perpindahan, anak gurunya ada 16. Jadi ini yang menentukan dari sekolah masing-masing ya. Kemudian prestasi umumnya 90, sedangkan dari prestasi perlombaannya 18. Oke, zonasinya 213. Sekali lagi ini yang menentukan kuotanya atau yang mengajukan itu dari pihak sekolah masing-masing. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu pasti berbeza. Jadi tolong ini sangat berguna sekali nih info yang ada di sini. Kita coba lagi SMA lagi satu lagi lah ya. Kita masih dari Indramayu. Ini kita coba dari barat sudah, dari kota sudah. Kita coba yang dari daerah timur ya. Ini misalnya Jatibarang. Kita tinggal klik. Nah, di sini sudah muncul juga nih petanya juga. Kemudian kita lihat informasinya. Nah, kalau ini informasinya menceritakan secara umum. Nah, ini jadi beda-beda ya. Yang mengupload itu berarti dari pihak SMA-nya saya dan di ACC oleh operator cabang dinas. Nah, ini kompetensi yang kalau ini lebih umum kayak prestasi kejuaraan perlombaan yang dikembangkan sekolah itu kompetensi sains, kemudian olahraga, jadi masih umum. Kalau yang di 1 Indramayu tadi dia spesifik ya ke beberapa macam cabang. Kemudian di sini ada juga
kompetensi seni, ada kompetisi bahasa dan sastra juga. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian yang mau masuk melalui jalur prestasi. Oke, kita mau lihat kuotanya. Nah, ini kuotanya seperti ini. KTM-nya 58, perpindahan orang tuanya 7, kemudian anak gurunya juga 7, ini 50-50 sama kayak Anjatan. Kemudian ini prestasi umumnya 67, kemudian yang kejuaraannya ternyata hanya 5 ya. Berarti ini menitik beratkan pada prestasi akademik ya, prestasi akademik umum. Oh ya, tambahan, kalau yang menggunakan prestasi akademik itu kan yang menggunakan nilai rapot berarti ada kalibrasinya. Di sini sayangnya belum ada informasi lebih detail ya, maksudnya SMA ini dia pakai alternatif penilaian kalibrasi yang A atau yang B. Nah, ini di sini belum dicantumkan, jadi semoga ini jadi masukan. Nanti kita akan lihat apakah update-nya akan dicantumkan lagi nih, apakah akan ada kolom selanjutnya atau bagaimana. Tapi untuk lebih meyakinkan silahkan kalian tanyakan ke sekolah tujuan kalian ya. Oke, ini yang SMA. Sekarang kita mau coba explore yang SMK. SMK kita coba tetap dari Indramayu. Oke, subhanallah. Nah, ini SMK Al-Fatih. SMK, oh ternyata ini adalah SMK swasta ya, SMK swasta tapi kayaknya yang sudah dapat dana BOS kayaknya nih, atau sudah dapat NPSN kayaknya. Oke, kita cari yang negeri dulu sini. Oke, ternyata SMK banyak sekali ya. Ya, ini ada SMK Negeri 1 Losarang ya. Kita coba detail sekolahnya. Oke, ada NPSN-nya juga. Oke, ini muncul 32 menit mengemudi dari rumah. Berarti kurang lebih setengah jam ya. Oke, kita informasi. Nah, kalau di sini kalau yang SMK Negeri Losarang prestasi kejuaraannya ada OSN yang dikembangkan sekolahnya, ada O2SN. Kemudian ada kepramukaan. Berarti kalian yang punya prestasi dalam kepramukaan bisa deh coba lewat masuk ke SMK ini lewat jalur prestasi kepramukaan. Ada keagamaan juga, ada PMR, ada paskibra juga. Wah, ini lengkapnya. Ada marching band juga, ada bahasa juga. Jadi kalian bisa informasi ini sangat berguna, khususnya yang ngambil jalur prestasi ya. Kemudian kita lihat kuotanya. Oke, kalau kuotanya ini tergantung ininya ya, programnya ya. Kalau ini teknik komputer dan jaringan, ada lagi nggak tuh? Ada teknik pemesinan, ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ada teknik pengelasan, ada teknik kendaraan ringan otomotif, teknik elektronika industri. Nah, ini banyak ya. Cara lihatnya tinggal diklik aja. Nah, ini ABK-nya ada, kemudian KETM 21, kemudian perpindahan orang tua 3, jalur gurunya, anak gurunya 2, kemudian prestasi umumnya 43, kemudian ini ada prestasi akademik unggulan 32, kemudian prestasi kejuaraan lombanya 5. Nah, ini ya. Oke. Kita mau coba lihat lagi yang lain, misalnya dari jurusan nih. Oke, ada agribisnis ini ada 2 ABK-nya, kemudian KETM-nya 21, ini juga ada 3. Lengkap ya, sini semuanya sudah lengkap. Kita mau coba cari SMK yang lain sebagai perbandingan. Kalau SMK nggak ada zonasi ya, itu jadi bisa semau kita. Yang penting kita mau kemana, kita punya confidence yang tinggi dengan nilai kita, bisa masuk kemana aja. Oke, kita coba lagi. Sini ada SMK Negeri Lelea, ada Oke, dan ini SMK Negeri Kandang Haur. Kita coba. Di sini muncul. Nah, ini 27 menit. Kayaknya kalau yang
jaraknya 30 menit dari rumah muncul deh ya daya waktu tempuhnya. Nah, informasinya beda lagi ya. Nah, kalau yang ini menceritakan dulu atau menyampaikan jurusan yang ada di SMK-nya apa. Nah, ini prestasi kejuaraan ada futsal, sepak bola, pramuka, paskibra, O2SN. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga ya. Kemudian kalau ini SMK Kenangan itu dikenalnya dengan apa? SMK Pelayaran ya. Jadi ini informasinya mewakili dari SMK ini ya. Oke, kita lihat kuotanya. Oke, di sini ada beberapa jurusan juga. Kita lihat yang teknik kapal penangkap ikan ya. Ini ada APK-nya 2, sama ya KETM-nya 12, perpindahan orang tuanya 2, anak guru 2, kemudian stasi umum 28, prestasi akademik unggulan itu 22, sama kejuaraannya 4 ya. Oke, itu dia penjelasan sedikit tentang update kuota yang sudah bisa diakses oleh kita, khususnya calon peserta didik. Ini juga lewat HP, semoga bisa lebih mobile, lebih gampang, dan pastikan saat-saat yang sudah ada lengkap, original, tidak ada yang bikin palsu-palsu gitu ya. Dan semoga selalu dimudahkan apa yang kita inginkan dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.